Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas reguler A semester 5 Fakultas Hukum Universitas Iksan Gorontalo, dosen pengampu Bapak Albert PD, untuk memenuhi mata kuliah Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi akan menjelaskan materi terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin Saputra Habibi. Tempat tanggal lahir Gorontalo 24 Februari tahun 2000, NIM H118061. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan macam-macam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum lebih spesifik menjelaskan terkait dengan macam-macam pengujian undang-undang, saya antarkan dulu terkait dengan pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Apa saja kewenangan dari Mahkamah Konstitusi? Pertama, bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah sebuah pelaku kekuasaan kehakiman yang dimana menyelesaikan perselisihan terkait dengan masalah-masalah yang pertama, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, perselisihan lembaga kewenangan negara, pembubaran partai politik, dan yang terakhir terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, Mahkamah Konstitusi atau yang disingkat dengan Judicial Review atau Constitutional Review adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, atau pula Judicial Review dapat diartikan sebagai peninjauan kembali atau yang disingkat dengan PK. Nah, di sini saya mengambil salah satu menurut para ahli, yakni Profesor Jilmi Asidik, mengatakan bahwa Judicial Review atau Constitutional Review adalah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, atau Judicial Review merupakan suatu kewenangan dari lembaga yudisial terhadap produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, sekarang terkait dengan macam-macam pengujian undang-undang. Macam-macam pengujian undang-undang terdiri dari dua. Menurut Profesor Jilmi Asidik, pengujian undang-undang itu macam-macam pengujian undang-undang ada terdiri dari dua. Yang pertama terkait dengan material, pengujian undang-undang material. Nah, pengujian secara material terkait dengan pengujian undang-undang terkait dengan materi muatan berupa ayat, bab, maupun pasal atau kata dan kalimat yang terdapat pada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Yang kedua, pengujian secara formil. Pengujian secara formil adalah pengujian terkait dengan materi muatan, terkait dengan substansi dari undang-undang tersebut, di mana terkait dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PMK/2005 pasal 4 ayat 1, bahwa pengujian undang-undang dilakukan pengujian secara material dan formil. Pasal 4 ayat 2, pengujian secara material terkait dengan pengujian undang-undang mengenai materi muatan berupa ayat
berupa pasal dan berupa kata atau kalimat yang bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya. Dan yang terakhir terkait dengan pengujian secara pasal 4 ayat 3, pengujian secara formil. Pengujian secara formil adalah pengujian yang berkenaan dengan produk dari proses pembentukan undang-undang dan hal-hal yang tidak termuat di dalam pengujian material. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexander Ilpito, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 22 Juni 1997. NIM H1118052. Saya di sini akan membawa materi tentang hak konstitusional. Mahkamah Konstitusional sejak putusan nomor 006/PUU 3/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan nomor 11/PUU 5/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya yang telah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusional memenuhi 5 syarat. Syarat pertama, yang pertama adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Yang ketiga, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat kausal verban antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salamuddin Gyasi. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Iksan Gorontalo. Tempat tanggal lahir Gorontalo 7 April 2000. Saya di sini akan membawakan materi tentang permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang diatur oleh PMK nomor 6. Terima kasih. Permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di dalam PMK nomor 6 tahun 2005 pasal 3 yang berbunyi perorangan warga negara Indonesia atau kelompok yang sama, kelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Yang kedua, kesatuan masyarakat adat istiadat yang masih hidup dan mempunyai prinsip warga negara Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau badan hukum privat. Dan yang terakhir, ada lembaga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Menjaran Ali. Tempat tanggal lahir Manado 06 November 1999. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang permohonan pengajuan undang-undang. Jadi permohonan pengajuan undang-undang ini terdapat pada pasal 5 PMK nomor 6/PMK/2005. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap yang memuat identitas pemohon yang meliputi sebagai berikut, berupa nama, tempat tanggal lahir, beserta umur, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, dan nomor telepon seluler, faksimili, dan dicantumkan berupa email bila ada. Uraian mengenai hal menjadi dasar permohonan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud pada pasal 4. Yang berikut, kedudukan hukum atau legal standing. Permohonan diuraikan secara jelas melalui anggapan pemohon tentang hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan hingga berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2 yang meliputi sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohon,
yang berikut menyatakan bahwa muatan pasal atau ayat sebagai hukum yang mengikat. Sekian dan terima kasih materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurazizal Zamzami. Tempat tanggal lahir Bone 6 Februari 2000. NIM H1118065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1. Pasal 6 ayat 1, permohonan diajukan pada Mahkamah Konstitusi itu melalui kepanitraan. Ayat 2, proses pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan dilakukan secara terbuka. Ayat 3, tugas kepanitraan berkewajiban untuk memeriksa kelengkapan alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1, yaitu bukti diri pemohon yang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Nah, selain bukti diri, diatur pula yaitu harus ada bukti surat atau tertulis sebagai penunjang alasan permohonan. Nah, berikut daftar calon ahli atau saksi disertai dengan alasan-alasannya. Alasan diajukannya permohonan. Daftar alat bukti lain berupa informasi yang dapat dikirim melalui media elektronik. Nah, ayat 4, alat bukti tersebut sudah lengkap, maka kepanitraan berkewajiban untuk memberikan akta penerimaan berkas kepada sang pemohon. Itu dari saya. Baik, itulah hasil pemaparan dari presentasi kami terkait dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PMK/2005 terkait dengan pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan terkait dengan persyaratan formil dan persyaratan material pengujian Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dan terima kasih, karena pada hakikatnya manusia tidak luput dari kesalahan. Tiada gading taretak, tiada bunga mawar tak berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.